Yuk kita kenali dahulu biografi dari Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati memiliki nama asli yakni Syekh Syarif Hidayatullah. Beliau lahir pada tahun 1448 Masehi. Ayah Sunan Gunung Jati bernama Syarif Abdullah bin Nur Alam bin Jamaluddin Akbar. Sedangkan ibunya bernama Nyai Roro Santang, putri dari Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi dari Nyai Subang Larang. Jamaluddin Akbar merupakan kakek buyut dari Sunan Gunung Jati. Beliau adalah musafir dan mubalik dari Gujarat, India. Dan Jamaluddin Akbar kita kenal sebagai Syekh Maulana Akbar. Syekh Maulana Akbar memiliki sambungan yang langsung kepada Rasulullah, yakni cucu dari Husain bin Ali. Dan Sunan Gunung Jati meninggal pada usia 120 tahun pada tahun 1568 Masehi. Sunan Gunung Jati sangat senang menghabiskan waktunya untuk mencari ilmu. Ia berguru kepada Syekh Tajuddin Al-Kubri dan Syekh Ataullah Sazili di Mesir. Setelah itu, ia pergi ke Baghdad untuk belajar ilmu tasawuf. Pada usia 20 tahun, ia pergi ke Makkah untuk menuntut ilmu. Setelah selesai menuntut ilmu, ia kembali ke Jawa dan diangkat menjadi raja di Kerajaan Cirebon pada tahun 1479 Masehi. Lalu, apa saja ya peninggalan bersejarah dari Sunan Gunung Jati itu? Berikut ini adalah beberapa peninggalan bersejarah dari Sunan Gunung Jati. Yang pertama yaitu Masjid Agung Sang Cipta Rasa. Masjid Agung Sang Cipta Rasa dibangun pada zaman Sunan Gunung Jati pada tahun 1489 Masehi. Sunan Kalijaga dan Raden Sepat ditugaskan untuk menjadi arsitektur pada pembangunan masjid ini. 500 pekerja dari Majapahit, Demak, dan Cirebon dikerahkan untuk menyelesaikan pembangunan masjid ini yang konon katanya hanya dibangun dalam waktu 1 malam. Yang kedua yakni makam Sunan Gunung Jati. Yang ketiga, naskah kuno yang ditulis oleh Sunan Gunung Jati. Dan yang keempat yaitu gamelan sebagai media penyebar dakwah Sunan Gunung Jati di Cirebon. Selanjutnya, metode dakwah apa saja ya yang digunakan oleh Sunan Gunung Jati? Yang pertama, metode Mau'izatul Hasanah wa Mujahadalah billati hiya ahsan. Dasar metode ini merujuk pada Al-Quran Surah An-Nahl ayat 125. Yang kedua, metode Al-Hikmah sebagai sistem dan cara berdakwah para wali yang merupakan jalan kebijaksanaan yang diselenggarakan secara populer, atraktif, dan sensasional. Yang ketiga, metode Tadaruj atau Tarbiyatul Ummah dipergunakan sebagai proses klasifikasi yang disesuaikan dengan tahap pendidikan umat agar ajaran Islam mudah dimengerti oleh umat dan akhirnya dijalankan oleh masyarakat secara merata. Yang keempat, metode pembentukan, penanaman, dan penyebaran juru dakwah ke berbagai daerah. Yang kelima, metode kerjasama, yaitu diadakan pembagian tugas masing-masing para wali dalam mengislamkan masyarakat Tanah Jawa. Yang terakhir yaitu metode musyawarah, yaitu para wali sering berjumpa dan bermusyawarah membicarakan berbagai hal yang berkaitan dengan tugas dan perjuangan mereka. Dari penjelasan tadi, kita jadi mengetahui tentang biografi, peninggalan, dan metode dakwah dari Sunan Gunung Jati dalam menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa, khususnya di Cirebon, Jawa Barat.